Suaranya kok nggak suaranya kurang jelas ini Pak Huda. Halo Pak, jelas nggak suara saya? Oh, ini jelas ini. Tadi nggak. delay Pak, delay tadi, Oh, delay. ya, oke. Oke, cek masih delay. Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Saya. Yang saya hormati Kaprodi PJKR Universitas Baghi Semarang, Bapak C. DR Galih Dwi Prabipta, SPD MOR, dan yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Buyung Kusuma Wardana SPD MKes, yang Preston Raja Wiranata, predikat memuaskan. Theo, predikat memuaskan. Teresi. Selanjutnya, anak-anakku, mahasiswa PJKR dari semester 2 sampai dengan semester 6 yang berbahagia, semoga sehat selalu. Izinkan saya, moderator, membacakan susunan acara pada pagi hari ini dalam rangka talkshow dan sosialisasi program Mahasiswa Merdeka. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kaprodi PJKR Upgris sekaligus arahan dan motivasi, yang keempat langsung pada pokok permateri yaitu narasumber, yang kelima sharing dan atau tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon seluruh peserta dalam keadaan siap dan tegap. Cukup. Selanjutnya, yang ketiga adalah motivasi, sambutan, sekaligus membuka acara talkshow dan sosialisasi program Mahasiswa Merdeka. Kepada yang terhormat, Bapak Galih Dwi Prabdipta SPD MOR, kami persilakan. Terima kasih. Cek suara. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Maftuin Huda MPD selaku moderator acara ini dan Pak Buyung MKes selaku narasumber dalam hal kampus pertukaran mahasiswa merdeka, dan teman-teman mahasiswa semua yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita selalu diberi nikmat sehat sampai kapanpun ya. Artinya bahwa pandemi dimanapun, tapi kita semua yang ada di sini tetap dalam keadaan sehat, itu syukur yang luar biasa. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas diselenggarakan acara ini pada Pak Huda, Pak Buyung yang sudah banyak berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara ini, serta teman-teman mahasiswa yang menyempatkan waktunya untuk bisa ikut sosialisasi acara ini. Apresiasi yang luar biasa bahwa ini adalah program pertama yang ada di tahun ini terkait dengan pertukaran mahasiswa merdeka, bahwa program ini resmi langsung dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang saya rasa memiliki banyak manfaat kepada mahasiswa dan mahasiswa yang bisa mengikuti mulai semester 3 hingga semester 8. Jadi silahkan teman-teman jika berminat, saya rasa memiliki kesempatan besar karena target dari kementerian ini adalah 20.000 mahasiswa yang ikut dalam pertukaran mahasiswa merdeka. Ya, manfaat yang didapatkan ya salah satunya adalah memiliki rasa cinta terhadap keberagaman budaya tanah air. Bagi mahasiswa yang bertukar di universitas lain di luar Pulau Jawa, saya rasa akan banyak mengalami informasi yang bagus dalam hal pertukaran keberagaman budaya. Kedua, saya rasa akan menunjang penguatan kompetensi yang bisa menjangkau untuk bekal berharga bagi karir mahasiswa di masa mendatang. Ya, di sini saya rasa teman-teman ketika mengikuti juga akan punya link baru dengan suasana baru, dan itu ketika bisa dijalin sebaik mungkin bisa menunjang karir Anda ke depan. Ya, kalau Anda bekerja, saya rasa link itu penting, dan kalau mengikuti program-program dari pemerintah, itu saya rasa ada dampak positifnya. Ya, kalau ada program-program dari pemerintah yang dibuka secara luas untuk mahasiswa, ikuti. Karena program ini belum tentu akan selamanya ada, karena pemerintah biasanya mengevaluasi, mengganti program-program baru. Dan ketika kesempatan itu datang untuk kalian, ketika Anda nggak mencoba, Anda tidak akan tahu bagaimana pengalaman yang bisa didapatkan melalui program ini. Ya, setidaknya program ini mempersiapkan para mahasiswa untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan dan juga mengabdi terhadap bangsa dan negara. Ini yang paling penting, artinya bahwa Anda dipersiapkan dari pemerintah atau negara untuk menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan. Ya, artinya nanti ikutilah sosialisasi ini dengan baik, apapun informasi yang diberikan dari narasumber dicatat, ataupun ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan untuk ditanyakan. Ini saya rasa penting, dan program ini informasinya dibiayai oleh kementerian. Jadi nanti akan diberikan informasi dari narasumber. Teman-teman ketika ingin mengikuti ini artinya mempersiapkan sedini mungkin, ya, jangan hanya menunggu informasi datang, tetapi sudah mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam syarat-syarat mengikuti kegiatan ini. Saya mendorong sepenuhnya kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa ikut acara ini, dan saya yakin teman-teman juga akan mendapatkan porsinya dalam mengikuti acara ini ataupun program ini. Prodi akan membantu dalam proses konversi. Ya, konversi artinya pengakuan mata kuliah yang saat ini ditempuh. Ketika ada di satu semester ini ada 20 SKS yang akan diakui, tetapi melihat dari kapasitas mata kuliah yang ada di program studi, artinya tidak sepenuhnya dikonversi 100%, tetapi ada beberapa hal yang bisa dikonversi guna menunjang teman-teman dalam bekal keilmuan dalam mata pelajaran ataupun program studi PJKR. Itu saya rasa informasi yang bisa saya sampaikan, dan pada kesempatan ini karena saya diamanai untuk membuka, saya ucap
Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi talkshow mahasiswa kampus Merdeka dibuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Huda dan Pak Buyung yang sudah berkenan mengisi acara ini. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Pak Maftun Huda selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Gale atas motivasi dan sambutan yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga motivasi dari Pak Gale menjadi inspirasi dan menjadi sumber kekuatan buat teman-teman mahasiswa untuk melangkah lebih pasti. Suaranya dan lebih nggak mantap. Keluar Pak Huda. Cek, halo. Suaranya? Ada Pak, ada. Jelas nggak? Jelas Pak, jelas banget. Ya. Terima kasih Pak Gale. Semoga apa yang disampaikan Pak Gale menjadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa dan memantapkan diri dalam belum terdengar nih suaranya atau saya yang melaksanakan tidak terdengar suaranya program mahasiswa Merdeka. Cek Pak Gale. Halo Pak Gale. Cek Pak Gale. Ini Benar, Pak. suaranya mungkin delay Pak, delay. Jadi dua. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Gale atas kerawahannya serta membuka dan memberikan motivasi terhadap mahasiswa. Mohon izin apabila Pak Gale tidak ada acara bisa mengikuti secara selesai, namun apabila ada acara monggo Pak Gale bisa melanjutkan. Matur suwun Pak Gale waktunya. Terima kasih Pak Huda, Pak Buyung, selamat memberikan sosialisasi kepada mahasiswa. Saya mohon izin ada kegiatan lain ya, nanti ada pun informasi apa yang perlu diinformasikan ke Prodi bisa dijapri ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Huda dan Pak Buyung. Teman-teman saya rasa wajib menyimak sampai selesai karena informasinya sangat bagus sekali ini dan teman-teman bisa banyak tanya untuk program ini. Terima kasih, saya mohon izin live Pak Huda dan Pak Buyung. Terima kasih Pak Gale. Ya. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah ini yang kita nantikan ya, yaitu narasumber pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan narasumber atas nama dosen tercinta kita. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dan ini menjadi idola bagi mahasiswa ya, seperti itu. Yang pertama, beliau atas nama Bapak Buyung Kusumawardana, SPD MKes, ya, tempat tanggal lahir yaitu Cilacap, 21 Agustus 1988, ya. Status alhamdulillah sudah menikah dan tidak ingin lagi katanya seperti itu. Jadi untuk teman-teman mahasiswi yang mengidolakan Pak Buyung cukup mengagumi saja tanpa harus memiliki, seperti itu. Oke, beliau kebetulan dari S1 yaitu dari Universitas PGRI dari Universitas Negeri Semarang ya, kebetulan kita satu kelas dulu ya, dan sekarang ya satu kantor dan sebelahan juga ya. Sempat S2-nya Pak Buyung juga waktu itu hampir sama, daftar bareng dengan saya. Dan bedanya adalah Pak Buyung di Pak Buyung ya, di Surabaya, di Universitas Airlangga. Nah, teman-teman juga bisa ke sana ini untuk belajar seperti itu. Nah, dalam dunia publikasi Pak Buyung sudah banyak sekali ya mengirim beberapa publikasi ilmiah, namun yang paling penting yaitu Pak Buyung ini adalah pelatih profesional, yaitu pelatih futsal level 1 ya. Terus yang kedua adalah pelatih dan wasit triathlon, dan yang terakhir yaitu
pelatih petang ya. Seperti itu. Organisasi yang ditekuni oleh beliau yaitu Federasi Olahraga Petang Indonesia Kota Semarang selaku sekretaris umum sampai dengan sekarang. Yang kedua yaitu menjadi pengurus bidang prestasi di Persatuan Kriket Indonesia di Kota Semarang, dan selanjutnya juga menjadi bidang pembinaan prestasi di Persatuan Rugby Union Indonesia di Kota Semarang ya. Pengalamannya Pak Buyung ini luar biasa nih Pak Buyung ya. Beliau pernah bekerja salah satunya di Universitas Kediri dan yang kedua yaitu di Universitas PGRI Semarang. Beliau memiliki 2 orang anak, yang pertama putri dan putra ya. Seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggil ya narasumber kita pada pagi hari ini. Pada yang terhormat Bapak Buyung Kusumawardhana, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Huda. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Wabtukin Huda, sahabat saya ini dari masa muda sampai sekarang gitu ya. Satu perjuangan dari nol seperti itu yang tahu persis bagaimana kita sama-sama berjuang di sini. Ya, alhamdulillah kita dapat berkumpul ya, bertemu di virtual sini melalui Zoom ini dalam keadaan sehat. Ya, kita tahu bahwa kondisi Indonesia khususnya di Jawa Tengah ini memang lagi ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ada second wave di sini atau gelombang kedua yang lebih ngeri seperti itu daripada yang pertama. Tapi ya dari segala keterbatasan karya itu harus tetap ada seperti itu. Salah satunya di program kegiatan ini di program pertukaran mahasiswa merdeka gitu. Terima kasih untuk kesempatannya untuk PJKR Utkris yang tentunya harapannya akan semakin jaya begitu ya dimanapun tempatnya seperti itu. Pak Uda, mohon maaf saya share screen gitu. Bisa Pak, langsung share screen Pak. Bisa. Baik. Ini sudah bisa dilihat? Ya, Pak. Sudah Pak. Sudah. Baik. Ya, jadi gini, nanti sistem kita sedikit saja gambaran mengenai PMM ya, kita singkat dari PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nanti bagaimana, apa itu PMM, kemudian bagaimana keuntungan untuk mahasiswa, begitu, kemudian cara daftar dan sebagainya. Nanti kita lebih banyak tanya jawab saja, seperti itu ya. Jadi gini, oke, ini saya share, jadi memang tujuannya untuk mensosialisasikan PMM. Ya, jadi untuk tahun ini pemerintah khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Ristek Dikti sekarang Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Perguruan Tinggi sekarang seperti ini. Ini banyak sekali program yang sudah maupun akan dilaksanakan, termasuk salah satunya adalah PMM. Sebentar lagi ada KMMI, ada Kampus Merdeka dan sebagainya, banyak sekali. Gitu. Jadi gini, PMM itu merupakan pertukaran mahasiswa selama 1 semester. 1 semester ya. Yang membedakan dari program yang lain, PMM ini program pertukarannya antar daerah dan antar pulau. Nah, ini spesifiknya seperti itu. Jadi teman-teman itu bukan hanya kuliah di UKRI saja, tapi bisa juga mengambil kuliah dalam 1 semester itu di perguruan tinggi yang lain. Di universitas boleh, di institut, di sekolah tinggi dan sebagainya boleh. Di luar Jawa seperti itu, berarti di luar Jawa ya. Dalam 1 semester ini, kemudian selain itu PMM itu memberikan pengalaman kebinekaan.
pengalaman kebinekaan. Nanti kita bahas apa itu pengalaman kebinekaan dan apa namanya sistem ahli kredit itu sebanyak 20 SKS, maksimal 20 SKS. Ini apa namanya tentang PMM tersebut. Jadi PMM itu pertukaran mahasiswa dalam satu semester yang nanti ditukar dengan perguruan tinggi di luar pulau seperti Pulau Jawa. Ya, jadi slogannya PMM itu bertukar sementara, bermakna selamanya, seperti itu ya. Jadi muatan utama dari PMM ini itu yang pertama melalui kegiatan akademik pertukaran mahasiswa antar kampus dengan sistem alih kredit mata kuliah, itu yang pertama. Kemudian ada juga kegiatan sosial kemasyarakatan melalui modul Nusantara. Ya, modul Nusantara itu terdiri dari kebinekaan, ada inspirasi, ada refleksi, ada kontribusi budaya seperti itu. Nah, kemudian ini peran dan kedudukan perguruan tinggi, ya. Jadi perguruan tinggi seperti ini, termasuk UBRIS ini, termasuk UBRIS lolos luar biasa saya rasa dari sekian banyak yang mendaftar. Tidak mudah untuk lolos dengan kriteria seperti ini ya. Jadi peran dari PT itu ada PT pengirim, PT penerima dan perguruan tinggi mitra seperti itu. Kedudukannya di perguruan tinggi pengirim di mana mahasiswa, jadi pengirim itu di mana mahasiswa sedang menempuh pendidikan asal. Misalnya gini, di UGRIS, nah itu PT pengirim, ya itu PT pengirim. Kemudian ada PT penerima atau perguruan tinggi penerima. Itu nanti ditempatkan di mana? Misalnya taruhlah di Universitas Cendrawasih Papua misalnya, itu merupakan perguruan tinggi penerima. Ada juga perguruan tinggi mitra, ya di mana mahasiswa dapat mengikuti PJJ atau daring gitu ya sesuai yang diprogramkan oleh PT asal atau PT lainnya. Jadi begitu. Ada beberapa kriteria seperti itu ya. Ada beberapa nama, ada PT perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi mitra itu kedudukan. Nah, jadi mungkin banyak yang bertanya, mengapa harus mendaftar untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini? Jadi yang mendaftar ini bukan hanya mahasiswa saja, ya. Ribuan dosen itu mendaftar sama juga. Ribuan dosen, apalagi mahasiswa perguruan tinggi juga banyak sekali yang mendaftar gitu ya. Jadi keunggulan-keunggulannya, yang pertama mahasiswa dapat berjumpa dengan mahasiswa lain dari perguruan tinggi yang berbeda. Nanti combine berarti ya. Nanti nggak cuma ketemu dengan anak-anak UBRIS saja gitu ya. Jadi dengan apapun itu ya, kampus manapun. Selain itu berbeda jurusan juga tidak masalah. Nah, jadi pengalaman, kemudian knowledge dan apapun itu dapat diambil. Ya. Dan mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman langsung dan mempelajari kebudayaan daerah lainnya melalui pembelajaran modul Nusantara itu ya. Yang paling penting pengalaman langsung dan mempelajari kebudayaan daerah. Yang ketiga, mahasiswa dapat memperluas atau meningkatkan kompetensi akademiknya. Ya, itu tentunya pasti. Apa nih yang kira-kira bisa diambil misalnya? Oh, saya butuh teknologi bisnis misalnya. Wah, saya berarti teknologi bisnis di PJKR UBRIS belum ada nih. Mungkin saya bisa ngambil di di kampus lain. Siapa ya? Ada nggak mata kuliah yang menuangkan teknologi bisnis misalnya? Itu juga bisa dicari dari mana. Tidak bisa sesama prodi boleh, sesama fakultas boleh, berbeda juga nggak ada masalah, gitu ya. Yang keempat, mahasiswa dapat mengembangkan kepemimpinan, percaya diri, dan kepekaan sosial pasti. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di luar Jawa sana mungkin banyak sekali kendala-kendala. Itu yang sebagai solusi. Jadi mahasiswa itu memang harus peka. Nanti dari kamu nanti diturunkan lagi ke real di masyarakat seperti itu. Nah, keuntungan lain, ini seharusnya bukan ini tujuan utamanya ya. Jadi keuntungan lain, yang pertama ada bantuan biaya hidup selama 4 bulan. Nah, bantuan hidup selama 4 bulan sebesar 700.000 per bulan. Nah, untuk biaya hidup.
biaya hidup tok loh, hidup aja dijamin 700.000 per bulan. Kemudian bantuan biaya akomodasi selama 4 bulan 500.000. Nah, berarti udah ada 1.200.000 ya. Kemudian ada bantuan UKT maksimal 2.400.000 satu kali UKT. Nah, misalnya ini untuk UKT nih. Misal UKT kalian itu lebih tinggi, misalnya UKT-nya 4 juta. Nah, berarti kan ada bantuan 2.400.000. Sisanya berarti berapa nih? 2.400.000, 1.600.000. Saya tinggal membayar 1.600.000. Tapi kalau misalnya UKT-nya 2 juta, ya ini diterima hanya 2 juta saja. Gitu ya. Kemudian ada bantuan biaya rapid antigen sebanyak 2 kali untuk pulang pergi. Nah, sebesar 150.000 untuk satu perjalanan. Nah, ada tiket pesawat juga, tiket kereta juga, Ed-Cost. Atau Ed-Cost kan nggak tahu berapa harganya. Misalnya ada dari saya mau, misalnya kalian mau pertukar belajar dengan Medan misalnya. Wah, dengan Medan berapa nih harganya? Silakan, semua dibiayai oleh pemerintah. Ya. Ini berlaku jika suatu ketika pembelajaran dilakukan secara luring. Nah, siapa tahu ya, mungkin mudah-mudahan saja di besok, di next semester depan, kita sudah bisa luring full, gitu kan lebih enak, lebih bagus. Kemudian sertifikat, pasti ada sertifikat. Nah, jadi keuntungan-keuntungan lain seperti itu ya. Ada bantuan biaya hidup, akomodasi, UKT, rapid, gitu ya, tiket pesawat kereta, kemudian ada sertifikat. Itu yang keuntungan-keuntungan lain jika mahasiswa mengikuti dan lolos, ingat. Nah, ini ada seleksinya juga. Nah, ini kenapa banyak sekali, karena sumber pembiayaan itu didapat dari 4 sumber. Yang pertama dari lembaga pengelolaan dana pendidikan atau LPDP, itu LPDP Kementerian Keuangan, kemudian ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada perguruan tinggi peserta dari UKRIS misalnya. Kemudian ada pihak ketiga sesuai dengan yang berlaku di perguruan tinggi, bisa sebagai sponsor apapun dan sebagainya, sumber pembiayaan. Nah, kemudian ini skemanya tadi yang sudah kita jelaskan ya, biaya transport, kemudian bantuan rapid. Oh ya, untuk ini, untuk tiket pesawat itu untuk kelas ekonomi ya. Jadi itu jangan, wah saya mau ngambil Garuda tiket VIP gitu, nah, seperti itu. Kelas ekonomi sama aja kok, sama-sama terbang. Gitu. Nah, kemudian nah, ini pengalaman tentang kebudayaan dan lain melalui modul Nusantara. Ini kita bahas sedikit mengenai modul Nusantara ini. Jadi mahasiswa yang mengikuti program pendidikan mahasiswa merdeka ini atau PMM ini dapat mendapatkan pengalaman secara langsung, selain tadi pastinya akademik ya. Dapat berinteraksi dengan mahasiswa daerah-daerah lain dan mempelajari kebudayaan daerah lain melalui modul. Ada modul. Jadi nanti ketika mengikuti PMM itu ada 2 modul. Satu modul pembelajaran, kemudian yang kedua modul Nusantara. Nah, kebetulan di UKRIS itu ada 2 ya yang lolos ini. Saya dengan Pak Maftukin Huda nih. Wah, selamat Pak Maftukin Huda sudah lolos ini dari PMM. Oh, 3, satu lagi Pak Tubagus di modul Nusantara, betul. Ada 3. Saya, Pak Maftukin, dan satu lagi Pak Tubagus di modul Nusantara. Nah, untuk modul Nusantara ini senilai 2 SKS dan wajib, ini yang wajib diambil. Wajib modul Nusantara. Dan selain itu modul Nusantara dilaksanakan di perguruan tinggi penerima. Nah, mau di mana nanti pelaksanaan di sana? Karena kan kita akan melihat bagaimana kebudayaan dari daerah-daerah tersebut. Ya, modul Nusantara dibagi ke dalam 4 jenis. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan di awal, ada kebinekaan, ada inspirasi, ada refleksi, ada kontribusi sosial. Kemudian mahasiswa akan dibimbing oleh dosen pembimbing modul Nusantara dan dibantu oleh ada mentornya juga gitu. Mentor bisa jadi dari mahasiswa, jadi ataupun dari dosen penerima begitu. Ya. Nah, ini lintas pulau ya. Wah, banyak sekali, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Bali, di sana juga ada Papua, Maluku, wah, banyak sekali. Ada totalnya ada 1974 perguruan tinggi. Wah, banyak sekali. Kamu bisa milih. Kita ketahui bahwa satu perguruan tinggi aja ada berapa program, ada berapa mata kuliah gitu. Kamu bisa memilih bebas, sebebas-bebasnya. Nah, ini dari real konsepnya Mas Nadiem ya, selaku Menteri Pendidikan, bahwa ini loh namanya
kampus Merdeka itu. Kamu merdeka, mau ngambil di mana pun silakan. Dari sekian ratus ribu perguruan tinggi yang lolos hanya 1.970. Itu saya rasa sangat banyak sekali perguruan tinggi. Nah, dengan komposisi yang merata ya, baik akreditasi AB, kemudian ada yang unggul, baik sekali, seperti itu. Totalnya sama 1.974. Di universitas ada 487, di institut ada 151, sekolah tinggi 935. Paling banyak memang tetap di universitas, yang jenisnya adalah universitas. Di akademi tidak ada, politeknik juga tidak ada. Gitu ya. Kemudian ini ada tahapan-tahapan untuk mahasiswa aja nih. Kita bahas di mahasiswa di yang biru ya, kita bahas di mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti mendaftar, ada pengumuman penerima, kemudian mengikuti kuliah 10 SKS secara luring, mengikuti kuliah 10 SKS secara daring. Nanti ini fleksibel ya, ini fleksibel. Bagaimana nanti si perguruan tinggi penerima, apakah full daring, apakah setengah-setengah, nanti kita lihat semua kampus itu berbeda-beda. Kemudian setelah mengikuti selama 1 semester, ada tindak lanjut. Nah, ada tindak lanjut di semester genap. Ya, saya tekankan bahwa ini akan dilaksanakan di semester ganjil besok. Besok nih ganjil, nanti mulai seperti itu ya. Tahapan-tahapan keduanya untuk mahasiswa, untuk mahasiswa ini nanti yang pertama di bulan Mei sampai Agustus itu mulai pendaftaran mahasiswa di website. Websitenya jangan lupa. Kemudian ada seleksi di sana. Kemudian ada pelaksanaan dan monitoring. Ya, jadi di bulan Agustus sampai Februari. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari dan Februari. Itu pelaksanaan. Kemudian evaluasi evaluasi dan rencana tidak lanjut di bulan Januari sampai Maret. Ya, kemudian ini mekanismenya. Terdapat 2 mekanisme pelaksanaan pertukaran. Yang pertama, mahasiswa didorong untuk mengambil keseluruhan, mau 20 SKS gitu, boleh langsung. Jadi misalnya kamu mau ngambil 20 SKS full langsung di tempat yang berbeda, ya monggo bisa. Dengan itu sudah termasuk dengan modul Nusantara yang 2 SKS yang wajib diambil. Nah, itu juga bisa. Yang kedua, konsep yang kedua itu hanya mengambil 10 SKS, 8 SKS mata kuliah dan 2 SKS modul Nusantara. Nah, ini kemungkinan besar di UGRIS itu di konsep yang kedua ini nih. Kemungkinan yang konsep yang kedua. Jadi 10 di luar, sisanya kalau misalnya kamu kuotanya ada 24 SKS, sisanya 14 itu tetap di dalam. Begitu ya. Ini 10 SKS di luar, sisanya itu di dalam. Karena ada mata kuliah yang wajib harus dituntaskan. Nah, ini nomor 2A nih, poin 2A. Ada mata kuliah yang wajib dituntaskan di perguruan tinggi asal. Nah, seperti itu. PGRI-an nggak mungkin kan, misalnya kita ngambil di kampus yang lain, tetap aja di sini juga ada. Gitu. Jika mahasiswa tertarik untuk mengambil mata kuliah unggulan di perguruan tinggi lain. Nah, ini untuk kondisi di poin B, dapat memilih mata kuliah yang ditawarkan di aplikasi MBKM. Nah, MBKM, tahu nggak nih MBKM nih? Jadi MBKM itu program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Banyak sekali istilahnya lah, banyak MM-nya sekarang gitu ya. PMM, KMMI, MBKM, wah pokoknya MM-nya banyak sekali ini. Ya. Ini mahasiswa MBKM. Nah, ini persyaratannya. Saya rasa yang hadir di sini semua saya rasa sudah masuk dalam persyaratan ini. Pertama, mahasiswa aktif semester 3 sampai 7. 3 itu dihitung besok loh. Berarti yang sekarang semester 2, besok bisa ngikutin loh. Ya, besok sudah bisa mengikutin. Yang sekarang semester 6 besok juga bisa ngikutin. Nah, mahasiswa aktif semester 3 sampai 7 di perguruan tinggi non vokasi. Ingat non vokasi. Berarti kita juga masuk ya. Di bawah Dirjen pasti lah itu. Kemudian memiliki IPK 2,75 minimal. Kalau misalnya IPK kamu kurang dari 2,75
Ya, misalnya ya, IPK kamu 1, sekian misalnya. Masih diperbolehkan mengikuti dengan catatan harus melampirkan sertifikat prestasi resmi. Sertifikat prestasi resmi minimal tingkat provinsi. Nah, misalnya kamu atlet gitu ya, ternyata IPK kamu jelek gitu. Tapi kamu punya sertifikat, ya boleh silakan didaftarkan aja, gitu. Lumayan ya. Kalau ternyata IPK-nya 2,75 mau melampirkan sertifikat juga nggak apa-apa, malah lebih bagus ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan akademik. Saya rasa aman semua di sini. Yang keempat, bukan mahasiswa peserta program Permata. Permata itu sebelumnya pertukaran mahasiswa Nusantara, pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara. Itu dulu dari tahun 2014. Nah, Permata atau Permata Sakti. Saya rasa di sini juga belum, karena memang sudah selesai ini programnya. Dan yang kelima, memiliki 1 kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program pertukaran mahasiswa merdeka. Khususnya ini yang semester 6 nih. Ini khusus semester 6 itu hanya kesempatannya hanya ini gitu. Hanya ini. Jadi silahkan sebaik mungkin silakan mengikuti. Kemudian yang keenam, bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB. Ya, panduan operasional buku. Jadi kamu bisa download nanti silahkan di situs resminya, di web resminya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Boleh, silahkan. Nah, kemudian dokumen yang harus dipersiapkan. Ya, mahasiswa memastikan data diri, ada nama, tempat tanggal lahir, NIM dan sebagainya. Ya, kemudian surat rekomendasi dari perguruan tinggi, dari program studi atau dekan, wakil dekan. Nah, contohnya nanti juga ada di webnya. Langsung aja kamu lari ke webnya seperti itu. Ada surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit. Sertifikat prestasi minimal tingkat provinsi yang tadi saya katakan. Silakan di-scan, kirimkan. Surat persetujuan orang tua atau wali juga sama, nanti formnya juga sudah kamu bisa download. Surat fakta integritas. Dan kebetulan tertanggal, saya lupa ini beberapa hari lalu kementerian menginformasikan bahwa untuk mempermudah dokumen-dokumen. Jadi untuk surat rekomendasi nomor 2 nih, surat rekomendasi dari PT dan surat keterangan sehat nanti bisa disusulkan. Nomor 2 dan 3 ya, itu nanti bisa disusulkan. Karena faktor ini untuk meminta tanda tangan lah, ketemu langsung mungkin agak terlalu sulit karena pandemi ini lagi lockdown ceritanya, bukan lockdown, PSBB ini. Nah, PKMM apapun lah, itulah istilahnya ya. Dan ini karena faktor ini maka kementerian memberikan kebijakan bahwa poin 2 dan poin 3 surat rekomendasi dari perguruan tinggi ataupun surat keterangan sehat nanti bisa disusulkan. Berarti kamu atau kalian itu hanya mempersiapkan nama, tempat lahir dan sebagainya. Kemudian kalau diperlukan surat prestasi ya tadi ya, sertifikat, persetujuan orang tua atau wali itu pasti, kemudian fakta integritas. Hanya itu aja. Daftar. Daftarnya bagaimana? Gratis. Nah, ya, daftarnya gratis, nggak dipungut biaya, tidak ada sama sekali, gratis KB. Ya. Nah, ini alur pendaftarannya untuk mahasiswa. Silakan diakses, ya. Diakses webnya MBKM, ya, mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Silakan nanti koordinasi ke prodi, mungkin nanti bisa difasilitasi oleh prodi siapa yang mendaftar begitu, agar nanti atau dikonfirmasi oleh perguruan tinggi, oleh kampus nanti, ya. Kemudian setelah daftar langsung ikutin kegiatan. Kalau ada informasi lulus langsung mengikuti kegiatan. Nah, untuk mahasiswa ini juga sama, ditempatkan di perguruan tinggi lain atau penerima berdasarkan sistem aplikasi. Nanti acak jadi Mas, Mbak, semuanya. Kamu misalnya milih mata kuliah sport industri misalnya, sport industri. Terus kamu hanya memilih mata kuliah.
nanti pihak pusat, jadi pihak pusat yang akan menetapkan mau kamu di mana. Kamu hanya mendaftarkan aja. Oh ternyata kamu nanti ditempatkan di perguruan tinggi atau universitas apa gitu. Terima bersih lah, terima bersih aja. Tugas kamu hanya tinggal daftar, gitu ya. Daftar, keterima, kuliah. Dimanapun nggak ada masalah, gitu kan. Kursuku daring semua, jadi at cost-nya nggak usah, hanya mendapatkan biaya bantuan hidup dan akomodasi, lumayan, gitu kan. Ya tadi yang sudah saya jelaskan ada 2 kriteria, bisa dapat mengambil 20 SKS ataupun 10 SKS. Seperti itu. Nah ini panduan pembuatan akun. Nah ini yang paling penting nih. Ini tolong silakan di screenshot boleh ataupun langsung difotokan boleh. Ini webnya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah ini nanti keluar seperti ini nih. Langsung buat akun ya, langsung buat akun. kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Langsung aja masuk. Nah, caranya bagaimana? Nih ada tutorialnya langsung ya Pak. Udah langsung tutorial aja ya Pak. Atau nanti aja? Nanti aja Pak, pas. Nanti aja. Ya. Kalau misalnya nanti ada kesulitan. Yang penting ini ada situsnya, ya, situsnya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ya, seperti itu ya. Ada beberapa caranya. Kemudian untuk pendaftaran, ingat ini tanggal-tanggal penting. Pendaftaran itu bulan Juni ini, terakhir tanggal 29 kalau tidak salah, 29 atau 26. Saya lupa itu. 29 atau tanggal 26. Makanya segera mungkin silakan. Apalagi sekarang kan tanpa menggunakan surat rekomendasi dari perguruan tinggi atau surat keterangan sehat. Jadi sekarang pun sebenarnya kamu bisa. Sekarang pun kamu bisa. Langsung aja daftar gitu ya. Banyak sekali keuntungan yang dapat oleh mahasiswa. Ya, jelas itu gambarannya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa berdiskusi di sini. Saya rasa itu Pak Huda. Oke. Terima kasih Pak Buyung. Selanjutnya kita kepada sesi sharing ya. Sesi sharing, misalkan teman-teman nih ada yang kurang paham berkaitan dengan PMM ini, atau ada apa saja sih yang harus dilakukan mahasiswa dalam mengikuti ini, ataukah program Kampus Merdeka ini itu bisa diikuti semuanya atau hanya salah satu seperti itu. Terus bagaimana mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan dan lainnya. Silakan bisa di kolom chat dulu ya, kolom chat atau langsung menyampaikan biar nanti kita data. Monggo untuk teman-teman silakan. Assalamualaikum Pak Buyung. Monggo Mas. Ajeng ranglet nih. Aduh, jangan pakai bahasa Jawa nih. Saya Mau nggak tanya, terlalu pinter itu. Ya, silakan. Gimana Mas Pramaji? Wah, ini mahasiswaku ini. Saya kan udah dari kemarin-kemarin udah mengisi dokumen-dokumen itu toh Pak. Terus ya kayak transkrip nilai ya di situ. Kalau yang kampus mengajar kan kita harus menyatakan sudah tanda tangan dari Kaprodi. Sedangkan kampus Merdeka kan kita cuma kasih nama universitas sudah keluar transkrip nilainya. Benar. Ya, kalau yang tanda tangan Kaprodi itu bagaimana Pak? Untuk yang tanda tangan Kaprodi untuk PMM ini nanti mengikuti. Nanti. Nah, tadinya kan pertama kali itu wajib ya. Pertama kali kan wajib. Surat rekomendasi itu wajib. Namun karena tadi saya katakan ada lonjakan second wave tadi, gelombang kedua dari COVID itu, kemungkinan besar kan pembatasan ya. Jadi nanti terakhiran. Yang penting daftar dulu. Kalau sudah ada pengumuman, oke. Ya. Ada pengumuman ternyata kamu lulus. Nah, sebelum menunggu pengumuman sampai bulan Agustus kan nanti pengumumannya kalau tidak salah cek validasi itu. Kamu koordinasi dengan Prodi. Pak, saya daftar PMM. Nanti mohon untuk membuat rekomendasi. Sudah siapkan nanti pasti. Sudah paham nanti. Kalau nggak ke Prodi ya langsung ke universitas. Sama aja kok. Dari Prodi nanti pasti keluarnya juga universitas. Gitu aja. Jadi lebih mudah sekarang Mas. Jadi nggak usah pakai surat rekomendasi, nggak apa-apa. Boleh langsung daftar. Boleh ya? Terus Pak,
untuk yang 20 saya tuh belum masuk, Pak. Saya kemarin saya daftar udah 10 SKS tau, Pak. Terus saya mau daftar lagi untuk daring cukup 10 KS. Itu. Iya betul. Karena ada simpanan 10 SKS di dalam atau lebih. Misalnya kamu 24 SKS, kuota kamu kan nggak mungkin 24 SKS itu di luar. Ada yang wajib di dalam. Nah, makanya saya tadi katakan kemungkinan kita menggunakan skenario yang kedua, yang 10 SKS di luar, sisanya itu di dalam. Udah? Jadi maksimal hanya 10 tok kamu, gitu loh. Karena kita ada mata kuliah yang wajib di dalam. Gitu. Karena ada kriteria ya. Yang pertama yang full 20, kemudian yang 10 aja, begitu. Daftar Mas Haji, Purnama Haji. Bun Pak, ini kan tinggal ngurus yang fakta-fakta itu. Kalau yang lain insya Allah sudah saya ngurusin semua. Tinggal yang fakta integritas gampang, download tok, diketik ulang, tanda tangan, scan, rampung, beres. Gitu? 5 menit orang ngasih daftar seperti itu saya rasa. Malam sudah di email juga dari Kemdikbud. Kira mengumpulkan berkas, soalnya besok terakhir kan Pak. Oke Pak, matur suwun. Ya, betul. 20 berapa saya lupa. 27 terakhir Pak. Soalnya ya, 27 ya besok terakhir. Makanya hari ini ya kalau bisa, yang lain juga. Silakan, monggo. Suwun nih Pak. Iya, sami-sami Mas Aji, Mas Ilham. Mungkin ada yang lain. Oke, mungkin bisa diinformasikan kepada teman-teman mahasiswa yang tidak bisa hadir di ruangan Zoom, nanti bisa melihat di channel YouTube-nya PJKR. Dan ini mohon maaf tidak bisa live streaming, karena tadi sudah dilakukan live streaming, suaranya ini mental. Jadi suaranya delay banget. Nah, makanya ini nanti kami rekam, habis itu nanti kami upload di YouTube-nya PJKR. Informasi-informasi apa yang memang sifatnya kurang jelas bisa bisa dilihat di situ. Dan mohon untuk teman-teman yang hadir hari ini silakan untuk bisa bertanya ya, bisa bertanya. Silakan. Kita buka lagi pertanyaan. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Mungkin langsung akses ini ya teman-teman ini, Pak. Saya Pak, saya lagi Pak mau bertanya Pak. Silakan, Mas Ilham. Kan saya juga mengisi domisili itu Pak. Kan ditanya di KTP sama yang sama enggak. Terus kan tidak. Terus sekarang kan di Magelang. Saya ngisinya di Magelang. Kalau KTP kan sesuai saya di Jambi tuh Pak. Terus kemana ada kata KTP-mu Jambi. Nah, ini ku harus halo? Sama harus sesuai yang di situ, Pak. Gimana, Mas? Sorry, tadi keputus. Karena saya ngisinya tuh harus domisili Jambi semua apa? Sesuai KTP atau sesuai saya tinggal di sekarang, Pak? Sesuai KTP aja. Nanti disamakan semua, Pak? Samakan semua KTP aja, enggak masalah. Gitu aja. Kamu udah dikirim belum? Atau baru simpan berkas? Kayaknya belum saya kirim, Pak. Malah bisa diedit itu. Ya, sesuai KTP aja. Ya. Jadi yang penting nanti kan akan ditempatkan. Oh, kamu orang Jambi, kuliahnya di Jawa Tengah. Nanti mesti dilemparkannya selain itu, selain di Jawa Tengah ataupun di luar Jambi. Kuliahnya tuh Bali, NTT, terus Kalimantan, Sulawesi. Iya pasti, karena di luar itu, di luar Jambi dan Jawa Tengah pasti. Dan Jawa. Harusnya saya nggak isi Jambi ya Pak, biasa Sumatera. Apa? Sekarang kemungkinan besar sih daring kok Mas Ilham. Ternyata kamu mau di Bali kan malah sekalian dolan tuh Mas. Gini, teng Bali Pak, teng Sulawesi. Aduh, enggak kemungkinan enggak. Bergantung mata kuliahnya. Ambil mata kuliah apa aja? Kemarin saya ambil macam-macam, Pak. Macam-macam. Maka yang kira-kira kamu butuhkan apa gitu yang ambil ya? Insya Allah
sesuai yang saya harapkan, Pak. Ya, mau seperti itu. Apa-apa. Sulawesi tenang. Banyak teman saya kok ada apa-apa kontak aja langsung saya gitu. Ada di sana. Oke. Iya, matur suwun. Oke, Mas Ilham. Ada lagi? Kayaknya masih pada bingung ini Pak Uda. Oke, langsung ke ini aja coba Pak. Poinnya Pak. Poinnya itu karena mungkin teman-teman mahasiswa ini masih bingung apa sih yang didapat Pak. Apa yang bisa didapat dari program ini itu apa sih Pak? Kayak tadi Pak Buyung menyampaikan UKT dan lainnya itu. Bagaimana? Baik, itu? Kita ulangi ya. Jadi sebentar saya share dulu. Dipastikan hak yang bisa didapat dan dipastikan hak yang tidak bisa didapat supaya teman-teman nanti nggak bingung. Sebenarnya pedoman ini sudah kami share di grup Pak. Nah ini Pak. Jadi ini ya yang pertama ini yang keuntungan akademisnya ya saya rasa akademisnya ini dapat penambahan link saya rasa. Memperluas jaringan. Jadi jaringan itu kan saya rasa sangat penting daripada apapun. Link, jadi nggak cuma dari satu perguruan tinggi, nggak cuma dari satu pulau, tapi dari pulau lain pun sama gitu. Karena pun kita pun sama ya Pak Uda. Ya. Setua ini pun link itu sangat penting gitu ya. Kemudian yang kedua ini, gitu ya, keuntungan lainnya dari nominal kalau kita ngomongin materi itu seperti ini. Ya, jadi ada biaya hidup. Per bulan itu 700 dan akomodasinya itu 500. Ya, akomodasi itu berarti untuk makan, untuk kos dan sebagainya. Kalaupun itu luring, kalau daring ya tetap sama aja, gitu kan? Berarti kurang lebih untuk mahasiswa itu dapat bantuan yang sudah pasti 1.200.000 itu yang sudah pasti per bulan loh ya, per bulan. Dikalikan 4 berarti 1 juta kali 4 berapa? 1.200.000 kali 4, 4.800.000. Nah, kemudian ada potongan UKT, ya, potongan UKT 2.400.000. Nah, 2.400.000 tuh. UKT di UPIS berapa? Oh, udah. Tergantung yang ini, yang ambil berapa kali angsuran? Enggak maksimalnya, kalau satu kali gitu berapa? Ya 3 jutaan lebih Pak. Kalau 3 juta, taruhlah 3 juta. Berarti kan kalau taruhlah UKT-nya 3 juta, dalam satu semester itu. Jadi mahasiswa itu ada bantuan UKT 2.400.000 hanya bayar 600.000. Untung banget loh ya, kalau menurut saya loh ya. 2.400.000. Belum lagi ada biaya antigen, rapid dan sebagainya itu ditanggung juga. Tiket pesawat, tiket kereta juga dibayari gitu ya, saya rasa. Juga. Silakan, mungkin ini saya rasa. Oke, saya mau share screen sebentar, Pak. Tunggu sebentar. Boleh keluar dulu sebentar. Ya, sudah. Oke. Ya, saya akan menambahkan ya yang disampaikan oleh Pak Buyung tadi sangat jelas sekali. Ya, ini skema pembiayaannya adalah seperti ini. Bantuan biaya transportasi pesawat kelas ekonomi tadi sudah disampaikan. Terus bantuan rapidnya sudah disampaikan. Terus ini ada apa namanya bantuan uang kuliah tunggal atau UKT itu 2,4 berarti itu dalam satu semester ya. Terus bantuan hidup, ini bantuan hidup. Ini bantuan hidupnya itu 1.200.000 setiap bulan dan bantuan pulsa 800.000 setiap semester. Berarti satu semester. Selanjutnya ini pembiayaan di tingkat perguruan tinggi dikelola langsung oleh perguruan tinggi ya. Nah, ini untuk dosen, Pak. Ini untuk dosen, tadi untuk mahasiswa ya, seperti itu. Tadi yang disampaikan Pak Buyung itu sudah sangat sangat jelas. Ya, sangat jelas. Jadi yang paling penting adalah teman-teman memahami satu, bahwasannya dalam proses pelaksanaan kampus Merdeka
Ya, Kampus Merdeka dalam ini adalah program PMM. Jadi mahasiswa itu per bulan dapat 1.200.000. Ya, 1.200.000. Nah, ini kesempatan sekali untuk semester 2. 3, 5, dan 7. Nah, sesuai dengan filosofi Pak Nadiem, ya, Mas Nadiem atau Mas Menteri menyampaikan keinginannya adalah satu, ya. Jadi ibarat mahasiswa itu adalah atlet, ya, atlet, dan kampus ini adalah kolam renang yang kemarin Pak sudah sampaikan. Jadi tidak hanya belajar di kolam renang saja, harapannya bisa berenang di lautan luas seperti itu. Nah, mahasiswa punya kesempatan yaitu di 3 perguruan tinggi. Ya, boleh silakan, tapi tetap ada mata kuliah induk yang harus diambil di kampus asal. Bisa lintas prodi, bisa lintas universitas, boleh. Ya. Untuk teman-teman pingin mendapatkan wawasan dan pengalaman yang lebih besar, berarti teman-teman ya boleh keluar dari Jawa misalkan seperti itu. Boleh, tapi misalkan kalian semuanya ingin bisa berjalan dengan konsekuensi waktu dan komitmen, ya saran Pak Uda tetap di dalam Jawa aja. Di Jawa aja juga boleh, bisa ngambil di Undip, bisa ngambil di UNES yang aksesnya tidak terlalu jauh. Misalkan kalau kalian misalkan mempertanyakan, wah kalau jauh-jauh gimana Pak, dan lain sebagainya, itu pilihan saudara. Artinya universitas menyiapkan 2 kurikulum. Ya, 2 kurikulum, 1 kurikulum di dalam dan satunya adalah kurikulum di luar. Di mana teman-teman yang ya wajib di dalam ada misalkan 10 mata kuliah dan yang lainnya, atau 10 SKS ya, mohon maaf, 10 SKS di dalam, terus mungkin 12 SKS di luar, dibagi dari beberapa perguruan tinggi. Dan teman-teman tidak harus mengambil jurusan yang sama, misalkan jurusan PJKR, kalian ambil jurusan PJKR tok, boleh, atau tidak juga tidak apa-apa, boleh. Jadi misalkan kalian ambil jurusan kedokteran, teknik, terus sastra, dan lainnya juga boleh, boleh sekali. Ya, memang diharapkan seperti itu. Tapi baiknya ketika kalian ngambil kurikulum, mohon bisa disesuaikan dengan jurusan teman-teman. Misal ya, satu, kalau PJKR itu apa sih hubungannya kira-kira sama manajemen misalkan? Oh, masuk ambil manajemen. Kalau pengen ngerasain kuliah kedokteran gimana rasanya? Ambil kedokteran juga boleh. Seperti itu ya, itu informasi dari saya untuk melengkapi mungkin hal-hal yang masih belum dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Oke, saya buka satu pertanyaan lagi. Silakan. Kalau misalkan misalkan tidak ada pertanyaan, berarti ini insya Allah sudah paham semua Pak Buyung. Seperti itu. Silakan, ada pertanyaan. Masa dari 50 mahasiswa semuanya tidak ada yang bertanya? Atau malu bertanya? Paham semua mungkin Pak Uda. Alhamdulillah, kalau paham semua ini keuntungan luar biasa bagi kita Pak Buyung. Oke. Iya. Jadi betul seperti Pak Uda katakan. Ini kesempatan besar, saya katakan. Ini kesempatan besar untuk mahasiswa gitu. Diberikan kesempatan kuliah dan dibiayai, itu yang paling penting. Daftar gratis, dapat ilmu, dapat jaringan, kemudian dapat bayaran. Itu saya rasa tidak setiap saat kesempatan ini ada. Makanya prodi sebagai harus hadir di sini. Anak-anak mahasiswa harus mengikuti ini karena memang keuntungannya sangat besar untuk mahasiswa tersebut. Keuntungan untuk perguruan tinggi apa sih, kan tidak ada sama sekali. Itu memang kewajiban dari perguruan tinggi. Kembali lagi semua keuntungan itu semua dari mahasiswa semua, didapat dari mahasiswa. Silakan, jadi segera mungkin untuk daftar
Kemudian pendaftaran juga nggak terlalu rigid, saya rasa hanya mudah sekali, daftar, buat akun, daftar, selesai, kirimkan. Maksimal hari besok ya, tadi kata Mas Ilham tadi. Oke. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Kayaknya sudah cukup ini Pak Buyung ya. Kayaknya sudah cukup. Oke. Saya akan menyimpulkan dari pertemuan program mahasiswa Merdeka ini. Yang pertama adalah teman-teman untuk segera bisa mendaftarkan diri melalui website yang sudah di-share tadi ya, Kampus Merdeka. Yang kedua, karena program PMM ini beda dengan kampus mengajar, jadwalnya sampai dengan tanggal 27 Juni. Dan ada 2 syarat yang tidak harus kalian langsung upload, yaitu surat rekomendasi dan surat sehat. Seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga, dipastikan betul untuk teman-teman mahasiswa bisa mengambil mata kuliah atau kurikulum yang sesuai dengan kalian ya, yang sesuai dengan keinginan kalian. Seperti itu. Kalian boleh ngambil universitas yang ada di Pulau Jawa atau di luar Jawa, silakan. Terus yang selanjutnya yaitu untuk biaya hidup, kalian mendapatkan biaya hidup totalnya per bulan adalah 1.200.000 plus pulsa 800.000 untuk 1 semester ya. Pulsanya itu 800.000 untuk 1 semester. Yang selanjutnya UKT. UKT-nya adalah bantuan UKT sebesar 2,4 juta. Semisal UKT kalian 3 juta, berarti kalian tinggal nambahi 600.000. Itu gambaran logikanya seperti itu ya. Terus sekali lagi, ini adalah kesempatan untuk sukses bersama. Saya ulangi lagi, ini adalah kesempatan untuk sukses bersama. Jadi teman-teman bisa melakukan itu secara online, tidak ketemu langsung, tidak usah ngurusi ini dan itu ya, seperti itu. Jika ada kesulitan, kami sudah memfasilitasi grup yang ada di teman-teman ya, silakan kalau ada pertanyaan tanya di situ. Insya Allah nanti akan direspon. Yang bertanya akan direspon ya, seperti itu. Oke, saya kira untuk pertemuan dalam talkshow dan sosialisasi program mahasiswa Merdeka cukup ya, ini yang diselenggarakan oleh program studi PJKR Universitas PGI Semarang. Alhamdulillah sudah selesai. Gitu nggih. Untuk selanjutnya yaitu teman-teman mohon untuk bisa diaktifkan kameranya. Kita akan selfie bersama ya. Untuk dokumentasi silakan untuk teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Ya. Ya. Oke. 1 2 3. Oke, sebentar ya. Ya, saya akan share dulu biar semuanya dapat, nggak sendiri-sendiri. Oke, selanjutnya 1 2 3 ya. Oke, masih ada yang belum mengaktifkan kameranya. Terus 1, oke. 1 2 3. Oke. Terima kasih. Untuk informasi penting bagi teman-teman yang tidak hadir hari ini, ya bisa melihat di YouTube PJKR UGRI. Setelah ini akan kami upload supaya informasi yang menjadi pertanyaan teman-teman yang belum terjawab bisa terjawab di channel YouTube PJKR. Kurang lebihnya itu. Sekali lagi terima kasih Pak Buyung atas waktunya. Salam buat keluarga, sehat selalu, dan teman-teman mahasiswa. Kita tutup acara talkshow dan sosialisasi PMM dari program studi PJKR Universitas PGI Semarang dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Salam sehat.
Terima kasih Pak Huda. Sehat-sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Huda. Teman-teman yang lain. Sama-sama. Izin live Pak. Ya, mari Pak. Ya. J. Matur suwun. Sama-sama Mas.